Siap di tempat sampai Dokter Tipa keluar. Merdeka! Merdeka! Belum. 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 Belum merdeka. Banyak koruptor. Pokoknya kalau Dokter Tipa keluar, kita akan pulang dari sini. Siap. Belum merdeka. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya yang batil itu pasti musnah. Pribadi pertama adalah saya menduga terdapat upaya untuk membungkam kerja ilmiah saya dan kawan-kawan melalui proses hukum yang diarahkan secara tidak wajar. Bila kritik akademik diperlakukan sebagai ancaman, ini merupakan kemunduran serius bagi kebebasan berpikir di negeri ini. Yang kedua adalah, saya melihat adanya indikasi kriminalisasi yang dijalankan bukan oleh institusi, melainkan oleh oknum yang memanfaatkan kekuasaan negara. Perilaku demikian tidak hanya merugikan saya secara pribadi, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Yang ketiga, saya menegaskan bahwa penyalahgunaan kewenangan oleh siapapun tidak boleh dibiarkan menjadi budaya, tidak boleh dibiarkan terus ada di negara ini. Negara harus mampu membedakan antara kritik ilmiah dan tindakan kriminal. Dua hal yang tidak dapat dicampur adukan. Dan saya bersama dengan dua sahabat saya sedang melakukan pekerjaan ilmiah, ya. Tetapi yang terjadi adalah kami dikriminalisasi. Yang ketiga adalah, yang keempat adalah saya tidak gentar karena kebenaran ilmiah tidak bisa dipadamkan oleh tekanan politik maupun aparat yang bekerja di luar rel profesionalisme. Tekanan seperti ini justru memperkuat keyakinan saya bahwa ruang intelektual bangsa sedang diuji. Saya berharap agar institusi negara kembali kepada marwahnya, menjaga jarak dari kepentingan personal, dan membuktikan bahwa proses ini bukan alat untuk menyerang pihak yang bersuara. Bila hukum ditegakkan secara adil, bangsa ini masih memiliki harapan untuk memperbaiki dirinya. Kriminalisasi terhadap kebebasan berpikir adalah bentuk bunuh diri moral bagi sebuah bangsa. Saya juga ingin sampaikan kepada semua, saat ini saya didampingi oleh tim kuasa hukum utama yang nanti akan bersama dengan saya mendampingi dalam pemeriksaan dan mempersiapkan apabila memang berlanjut kepada persidangan, walaupun sesungguhnya tidak ada alasan, tidak ada relevansi sama sekali terhadap pasal-pasal yang dikenakan kepada kami. Ya, saya sampaikan bahwa tim kuasa hukum utama yang mendampingi saya adalah Pak Dr. Muhammad Taufik SHMH sebagai koordinator, kemudian Bapak Wirawan Ahmad Wirawan Adnan SHMH, Bapak Ahmad Mihdan SH, Dr. M. Fadli Nasution SHMH, Dr. Anis Abdullah Al-Katiri SHMBA, Ramdan Syah SHMH MKM, Dedi Suhardedi SHSE, Tony Suhartono SH, dan Aziz Januar SHMH MM. Nah, demikian dari saya, akan dilanjutkan oleh koordinator tim kuasa hukum saya. Silakan Pak. Baik, terima kasih rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taufik, saya menyampaikan 4 hal. Yang pertama, memang pasal yang disangkakan itu yang pertama ringan, pasal 310, 311, terus merujuk lagi Yungto pasal 32, pasal 35, pasal 45, dan pasal 48 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tetapi perlu kami rumuskan bahwa secara teori sesungguhnya pasal-pasal yang disangkakan itu akan menemui kesulitan dalam pembuktian ketika harus sampai di persidangan. Kenapa? Karena pasal yang paling mudah dibuktikan yaitu pasal 310, pasal 311 itu ancaman pidananya
2 tahun dan 1 tahun. Jadi tidak mungkin ada alasan pemenjaraan atau penahanan. Makanya kami tidak pernah berpikir bahwa hari ini tidak pulang. Di antara kami bertiga tidak pulang itu kami sama sekali tidak berpikir, insya Allah tidak ada. Lalu kalau kita menggunakan teori ya bahwa mau kita memakai pasal 32, mau memakai pasal 35, 45 atau 48 tentang undang-undang ITE yang ancamannya 10 tahun dan dendanya 1 miliar, itu pun tidak tepat di dalam perkara ini. Karena jangan lupa secara teori yang namanya penghinaan baik itu lewat elektronik maupun lisan, itu jenisnya atau kelompoknya itu adalah kelompok penghinaan. Penghinaan itu sifatnya adalah delik aduan absolut. Nah, pertanyaannya apa yang dimaksud delik aduan absolut? Hanya bisa diperiksa kalau orang yang merasa dirugikan itu mengadu. Pertanyaannya kalau kita lihat dari simpulan Polda Metro Jaya, itu kan kumpulan dari beberapa aduan, baik yang di Polres Depok, di Polres Jakarta Selatan maupun di Mabes Polri. Nah, nanti kita akan sampaikan sebenarnya klien kami ini ditersangkakan karena apa ya. Lalu yang kedua, kenapa tadi saya mengatakan bahwa sulit untuk dibawa ke persidangan, dan ini sudah kami sampaikan kepada Bang Aiman di dalam acara iNews hari Jumat tanggal 10 Agustus. Saya mengatakan susah ini Bang Aiman perkaranya dibawa ke persidangan, kenapa? Nah, saya meminta itu jaksa dan polisi yang membuktikan, karena di dalam SPP sistem peradilan pidana, sangkaan itu tidak berdiri sendiri. Sangkaan untuk bisa menjadi tuntutan harus diberitahukan kepada polisi, dan hari ini diberitahukan, namanya SPDP. Di dalam SPDP itu kalau Kejaksaan Penyidikan menyebutnya sebagai P17. Nanti ada akan P18 dan akan petunjuk. Dan petunjuk itu tidak akan bisa dilengkapi oleh kepolisian. Tapi saya tidak akan menyebut petunjuknya apa. Yang pasti sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi dan sudah ada jurisprudensi bahwa hakim bisa menolak atau membatalkan dakwaan yang tidak lengkap, dan ini sangat sulit. Saya katakan pembuktiannya apa, saya tidak akan sebut. Itu menjadi PR dari jaksa dan PR dari kepolisian. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor berapa, jurisprudensi nomor berapa, nah itu senjata kami. Lalu yang ketiga, kami ingin mengatakan bahwa jangan lupa ada pasal-pasal persangkaan palsu loh. Apa itu persangkaan palsu? Menurut tanpa bukti, bagaimana klien kami belum disandingkan dengan apa yang dilaporkan sudah disangkakan mengedit, memalsukan, nggak boleh loh. Siapapun yang ngomong, saya mengatakan hukum itu bersifat one for all mechanism. Satu hukum acara pidana itu berlaku untuk semua. Jadi bukan hanya kepada Bu Dr. Tifa, Mas Roy Surya atau Rismon, tapi juga berlaku kepada penyidik. Penyidik bisa kena sangkaan palsu. Bagaimana mungkin prinsipal kami dituduh memalsukan, sementara yang dijadikan asal-usul pemalsuan tidak pernah nampak, maka itu ada persangkaan palsu. Di pasal KUHP terbaru itu malah ancamannya 3 tahun 6 bulan. Jadi atas dasar yang ketiga kami sangat optimis. Lalu yang keempat kaitannya dengan transparansi. Kami hadir di sini ini dalam rangka transparansi supaya masyarakat mengerti Bu Tifa ini pasal-pasal apa yang disangkakan dan proses kelanjutannya seperti apa. Oleh karenanya kami menggarisbawahi, kami sama sekali tidak gentar, tidak takut, karena ada syarat-syarat yang saya meyakini sangat sulit untuk dipenuhi oleh kepolisian. Yang keempat nih, yang terakhir, ketika kami mengajukan gugatan, mantan ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Jimli itu mengatakan yang benar itu Taufik, dia gugat, dibuktikan secara perdata dulu ijazahnya. Jadi, dan itu ternyata digarisbawahi oleh mantan ketua MK juga, Prof. Mahfud, yang jam terbangnya sangat banyak, pernah jadi Menteri Menko Polhukam, Menteri Hukum dan HAM, pernah jadi Hakim Agung, anggota DPR, ketua MK. Jadi semua ahli hukum dari manapun, bahkan Pak Susno Duaji yang mantan Kabar Eskrim juga mengatakan. Jadi kasus Beli utamanya, kasus utamanya itu adalah tentang ijazah. Kalau itu tidak pernah bisa dibuktikan, tidak akan ada tersangka. Nah, terakhir, kenapa mereka memasukkan pasal-pasal 32, pasal
4535, itulah yang disebut sebagai pasal aksesoris. Aksesoris, putusan MK, putusan jurispruden itu mengatakan semua menginduknya kepada pasal penghinaan. Penghinaan di mana? Penghinaan itu diatur di pasal 310 sampai dengan 318 ya. Jadi insya Allah doanya kita nanti pemeriksaannya tidak terlalu lama karena kami sudah sepakat ya, tetapi tidak masalah. Kita menghormati polisi, inilah pendidikan hukum. Yang terakhir saya mengatakan ke Pak, innalillah. Yang terakhir, kenapa mereka menjadi tersangka? Inilah yang disebut sebagai politik yang dibingkai hukum. Ya cara membungkam mereka biar Pak Roy Suryo, Pak Rismon dan Bu Tifa ini tidak mutak-utik hasil penelitian di Sydney. Itu. Ya, jadi sekali lagi kita optimis dan kita datang dengan senyum, kita pulang juga akan dengan senyum, ya. Artinya dokter Tifa sudah siap sekali menghadapi pemeriksaan ini. Ya, memang begini ya, saya juga mau lanjutkan, mau garis bawahi sedikit ya, terkait dengan sudah banyak diduga oleh banyak orang bahwa kenapa kami buru-buru ditersangkakan ya. Karena itu senarai dengan apa yang kami lakukan, yaitu penelitian lanjutan terkait dengan Gibran ya, yang memang saat ini insya Allah dalam beberapa hari buku Gibran's Black Paper akan segera terbit ya. Dan itu adalah pertanggungjawaban ilmiah kami. Sebagaimana juga buku penelitian kami Jokowi's White Paper ini. Ini adalah sebuah karya ilmiah kami, pekerjaan kami, tugas kami, tanggung jawab kami, kewajiban kami untuk melakukan ini. Jadi tidak ada relevansinya sama sekali kemudian sebuah pekerjaan ilmiah dibawa kepada ranah hukum, apalagi kemudian dipidanakan. Sekali lagi, apa yang kami bertiga lakukan itu adalah melakukan pekerjaan ilmiah. Kami adalah para peneliti, kami ilmuwan, kami melakukan pekerjaan ilmiah kami. Sehingga kami akan tetap stay fokus, kami akan terus istiqomah dalam melanjutkan pekerjaan kami ya. Dan perkara hukum sudah di bawah penanganan dari para senior, para kuasa hukum yang sudah kami tunjuk ya. Dan terakhir adalah bahwa tim RRT, Roy Suryo, Rismon Syanipar, dan Dr. Tifa itu solid, kompak ya. Kami ada di bawah kapal besar dengan para kuasa hukum yang terkemuka dan sangat capable dalam bidangnya masing-masing ya. Jadi tidak ada rumors yang disampaikan oleh Termul bahwa RRT pecah dan sebagainya, tidak ada. Kami solid ya. Artinya peningkatan status. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Fauziah Tiasuma MSc, satu dari anggota RRT yang insya Allah hari ini Kamis 13 November 2025 memenuhi panggilan. Tadi ulang lah. Ini Berisik. kamu tuh berisik. Masuk aja. Masuk aja. Kamu ngapain? Udah diulang ya. 3, 2, 1, proses. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Dr. Fauziah Tiasuma MSc, satu dari 8 tersangka yang hari ini Kamis 13 November 2025 datang memenuhi panggilan Polda Metro Jaya. Saya menegaskan bahwa sejak awal ya sikap saya adalah menghormati proses hukum dan menjaga martabat negara. Saya hadir hari ini bersama para kuasa hukum saya bukan sebagai musuh siapapun, tetapi sebagai warga negara yang ingin memastikan bahwa ruang demokrasi tetap terbuka bagi penelitian, kritik ilmiah, dan kerja intelektual yang jujur. Saya meminta seluruh proses berjalan secara profesional, transparan, dan bebas dari tekanan pihak manapun. Integritas proses hukum adalah fondasi keadilan. Ketika hukum berjalan lurus, rakyat tidak hanya taat, mereka akan percaya. Saya ingin mengingatkan dengan penuh hormat bahwa kepolisian saat ini sedang berada dalam momentum penting reformasi kelembagaannya sebagai upaya besar yang sedang digarap melalui tim reformasi kepolisian di bawah pimpinan Profesor Jimli Asyidiki bersama tokoh-tokoh berintegritas lainnya. Momentum ini hendaknya menjadi pendorong bagi setiap aparat untuk bekerja lebih profesional, objektif, dan menjaga kehormatan institusi. Saya percaya bahwa proses hukum apapun yang saya jalani akan menjadi ujian. Apakah semangat reformasi itu benar-benar hidup di tubuh kepolisian? Profesionalisme aparat bukanlah tuntutan pribadi saya, melainkan kebutuhan negara.
dan harapan masyarakat luas. Penegakan hukum yang adil yang akan memperkuat kepercayaan publik dan akan menjadi warisan penting bagi masa depan institusi kepolisian. Perjuangan saya selalu berorientasi pada masa depan Indonesia. Saya ingin melihat demokrasi yang matang, hukum yang kokoh, dan bangsa yang berani memperbaiki diri. Bila saya menjalani pemeriksaan ini, saya berharap ini akan menjadi bagian dari perjalanan memulihkan kepercayaan publik, bukan langkah mundur. Kita semua tanpa kecuali memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga arah bangsa tetap pada rel kebenaran, kehormatan, dan kepastian hukum. Pada pagi hari ini saya juga perkenalkan tim kuasa hukum utama yang mendampingi saya. Yang pertama adalah Dr. Muhammad Taufik SHMH sebagai koordinator dari tim kuasa hukum advokasi Dr. Tifa. Kemudian Bapak Ahmad Wirawan Adenan SHMH yang tidak ada di frame, ada di luar. Kemudian Bapak Ahmad Mihdan SH. Kemudian Bapak Dr. M. Fadlil Nasution SHMH. Kemudian Bapak Dr. Andes Abdullah Al-Katiri SHMBA. Kemudian Bapak Ramdansyah SHMH MKM. Kemudian Bapak Dedi Suhardadi SHSE. Kemudian Bapak Tony Suhartono SH tidak ada di frame, dan kemudian Bapak Aziz Anwar SH MHMM. Ya. Jadi ini yang perlu saya tegaskan menjelang saya akan masuk kepada ruang pemeriksaan. Selanjutnya keterangan akan disampaikan oleh Pak Koordinator tim kuasa hukum saya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah ada di sini, juga rekan-rekan, terutama rekan-rekan media online yang sudah membersamai kami. Ada 4 yang ingin kami sampaikan. Pertama, kehadiran kami ini menunjukkan sebuah transparansi. Jadi kita ingin semua yang kita lakukan ini transparan. Karenanya di depan hukum itu tidak ada pengecualiannya. Setiap warga negara itu sama-sama menghormati hukum. Artinya ketika kita bicara menghormati hukum, bukan hanya warga negara, penyelenggara negara pun juga menghormati hukum. Jadi tidak ada alasan untuk kami menunda pemeriksaan, ya. Lalu hari ini yang menarik adalah status penetapan tersangka, ya, sebagaimana surat panggilan, ya, nomor 9488 Romawi 11/2025, di mana banyak pasal disangkakan kepada klien kami, tapi kami ingin konsentrasi dulu. Kalau kita merujuk pada pemahaman pasal-pasal yang dicantumkan, apakah di situ pasal 310, 311, kemudian pasal 32, pasal 35, pasal 45, dan pasal 48, secara substansi pasal-pasal itu sesungguhnya hanyalah aksesoris, ya. Kenapa aksesoris? Karena sesungguhnya ini adalah frame politik yang dikemas hukum. Kenapa saya mengatakan frame politik yang dikemas hukum? Karena sangkaan yang sesungguhnya paling mudah dibuktikan itu adalah penggunaan pasal 310 dan 311. Tetapi rekan-rekan harus tahu pasal 30 maupun pasal 13 itu, kalau kita seorang yuris, orang hukum pasti mengerti bahwa pasal itu sangat normatif sekali, jadi tidak memenuhi syarat, ya, untuk adanya pengekangan kemerdekaan atau penekanan. Jadi kami tidak berbicara itu. Nah, tetapi di situ kenapa saya bilang di situ ada pasal aksesoris? Pasal aksesorisnya adalah di mana? Di pasal 32, di pasal 35, di pasal 45, 48. Walaupun kalau secara teori pembacaan pasal itu tidak tepat, ya, tapi saya tidak akan menyebutkan dulu yang tepat seperti apa, karena pasal yang disebutkan tadi itu nggak ada sanksi pidananya. Jadi di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal yang mencantumkan sanksi pidana itu hanya 3, pasal 45, kemudian sampai dengan pasal 45 dan pasal 47, ya. Nah, jadi lalu yang kedua, ketika polisi sudah menerbitkan SPDP itu, kalau di dalam manajemen penyidikan namanya P17, jadi nanti dia mengirim pemberitahuan kepada penuntut umum, jaksa, dan tentunya sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2014 kan harus diberitahukan, dan sudah diberitahukan kepada prinsipal kami, klien kami. Maka kami mengatakan bahwa
penyebutan pasal tersebut ya itu sudah dikuatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi ya tahun 2009 ya, di mana pasal di dalam Undang-Undang ITE itu kelah, berarti kelah itu perbuatan jahat, itu jenisnya atau kelompoknya itu sebenarnya ada di pasal 310 sampai dengan 318, dan di pasal-pasal itu tidak ada alasan-alasan subjektif maupun objektif untuk melakukan penahanan. Makanya seperti yang disampaikan oleh prinsipal kami, Bu Dr. Tifa Fauzia, ya namanya kalau salah saya mohon dimaafin ya, Dr. Tifa Fauzia Tiasuma MSc ya. Jadi kami juga akan menghadapi ini dengan datar, karena saya yakin polisi ini dihadapkan pada sebuah kesulitan. Kesulitannya Pak, sudah 6 bulan tidak jelas, itu ibarat mencengkeram ular kobra. Dan ular kobra itu harus dikeluarkan dengan P17. Jadi kalau Anda tanya kepada saya bagaimana peluang-peluangnya, saya tidak berpikir sama sekali apakah perkara ini memenuhi syarat untuk dibawa ke proses persidangan. Karena ada satu bukti yang tidak akan bisa dipenuhi oleh pihak kepolisian atas petunjuk jaksa. Nah itu apa? Itu rahasia kami tidak akan beber di sini. Tapi ada satu alat bukti yang tidak mungkin bisa dipenuhi, dan kami sudah mendapatkan sumber utamanya putusan Mahkamah Konstitusi, bahkan ada jurisprudensi. Tetapi rencana putusan Mahkamah Konstitusi nomor berapa, jurisprudensi nomor apa, tidak akan saya sebut, karena saya meyakini rekan-rekan penyidik maupun rekan-rekan calon penuntut umum, jaksa penuntut umum itu pasti menguasai. Dan yang terakhir yang ingin kami sampaikan, sesungguhnya seperti tadi prinsipal menyebutkan, penelitian itu tidak bisa dipidanakan. Penelitian itu tidak bisa dipidanakan karena penelitian itu bagian dari kemerdekaan berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat, menyatakan pikiran baik dengan lisan maupun tulisan. Ini akan kembali kepada zaman bahula ketika Pak Harto melarang mahasiswa seperti kami, waktu itu kan mahasiswa membaca buku namanya di bawah bendera revolusi, kemudian Rumah Kaca karya Pramudia Anantatur, dan buku-buku yang lain itu dilarang. Nah seperti itu, dan ini akan mengulang skenario sebagaimana yang telah terjadi pada Bambang Tri dan Gus Nur. Tetapi mereka lupa hari ini berbeda. Satu, berbeda yang mereka tersangkakan, berbeda kapasitas intelektual, dan berbeda momentum yang menandai peristiwa ini. Zaman sudah berubah. Ya, hari ini ada peristiwa, detik ini juga di Amerika, sepanjang itu ada satelit, maka informasi sudah selesai. Saya berharap upaya-upaya pemidanaan, atau teman-teman sering menyebut kriminalisasi, kalau di dalam undang-undang itu namanya ultimum remedium, itu mestinya terakhir. Ya, dan kalau hari ini dituduh di pasal 32, pasal 35 tentang mengubah, mengedit, saya jujur katakan, prinsipal kami itu semuanya mengutip apa yang sudah ada di media sosial. Nah kalau begitu saya menghendaki semua media sosial itu jadikan bukti, dipanggil semua, dijadikan bukti. Iya, dijadikan bukti semua. Bagaimana mungkin saya ini berpendapat, kalau orang berpendapat disalahkan, ya sebaiknya seperti Rusia atau seperti negara RRC melarang penggunaan media sosial. Mereka melarang Facebook, melarang WhatsApp, dan melarang media sosial yang seperti YouTube, bikin media sendiri. Itu harapan saya. Jadi super terakhir saya mengatakan, pidana itu adalah ultimum remedium, gunakan yang terakhir. Ya, begitu. Saya kembalikan, barangkali ada tambahan dari rekan lain. Ya, saya tambahkan sedikit sebelum ada rekan lain yang ingin menambahkan. Jadi teman-teman media semuanya, kami RRT tetap bersatu di dalam perjuangan seterusnya sampai ke depan. Dan kami punya tim besar, ya, tim penegak pembela keadilan yang sampai dengan hari ini kami masih solid. Jadi memang pada saat kami sudah berstatus sebagai tersangka ini, kami masing-masing, dari saya Dr. Tifa, kemudian Pak Roy Suryo, kemudian Pak Rismon Sianipar, memang harus didampingi oleh tim utama. Karena inilah yang nanti akan menjadi think tank kami, begitu ya. Tetapi di luar itu, kami saat ini kan sedang berjuang bukan hanya pada satu hal ini. Ini kan defense ya, kami menghadiri undangan untuk diperiksa sebagai tersangka. Tetapi di sisi yang lain, secara paralel,
kami bersama 34 lawyer yang lain, advokat yang lain di bawah tim penegak pembela keadilan, itu yang membawahi Roy Suryo, Rizwan Syanipat, dan saya, Dr. Tifa, kami sedang tetap melakukan berbagai macam hal yang terkait dengan pembuktian ya, seperti misalnya bersama dengan KIP, kemudian bersama dengan KPU, kemudian bersama juga kami akan menggugat Universitas Gadjah Mada juga dan sebagainya, itu akan dijalankan oleh para lawyers kami yang lain. Jadi ini semua adalah perang semesta ya, jadi kita akan menjalankan betul-betul pertempuran, kali ini kami tidak defensif, kali ini kami ofensif dan betul-betul akan membuka peluang semua kebenaran itu terkuat di yang akan menyelamatkan masa depan negara Indonesia. Baik, dari saya cukup, mungkin dari yang lain bisa menambahkan? Cukup ya. Baik, kalau begitu terima kasih banyak teman-teman, mohon doanya semua sahabat-sahabat tanah air, izinkan kami untuk menempuh perjuangan ini, untuk menghadapi pemeriksaan sebagai tersangka, yang insya Allah akan berlangsung di jam 10, didampingi oleh para kuasa hukum kami, dan kemudian berikutnya nanti kami pada saat istirahat siang insya Allah kami akan konferensi lagi, dan sebelum kami masuk nanti kami di depan juga akan konferensi ya, bersama dengan media yang lain yang sudah menunggu kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Langsung dikirim.